Maaf ya, aku belum bisa kasih yang terbaik buat kalian. Hai. Sorry. Aku kayaknya belum bisa buat kamu bahagia. Dari semua yang kalian ingin bisa aku capai, aku belum bisa nunjukin hasil apapun. Aku udah coba segala cara, tapi aku gagal. Aku bersyukur bisa kenal kamu. Dan aku harap kamu bisa dapetin pasangan yang lebih baik dari aku. Seandainya waktu bisa diputar, aku ingin ulang semuanya dari awal. Semoga ini jadi akhir yang terbaik buat kita. Ini semua bukan salah kalian. Makasih udah jadi orang tua terbaik buat aku. Surat ini aku tulis 2 tahun lalu. Surat ini aku tulis 1 tahun lalu. Shalom saudara sekalian, seperti kita ketahui keadaan pandemi ini ternyata berdampak kepada kita semua, baik pada pastors, bagi pada jemaat, kita semua mengalami hal-hal yang seperti ini. Saudara sekalian, sebab itu jangan saudara merasa sendiri dan saudara pendam semuanya itu. Bagikan, sharingkan, dan itu akan melegakan saudara, bisa didoakan, bisa diperhatikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai manusia ini yang mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama dengan saling memperhatikan. Sebab itu mari bergabung bersama FCFC kita, di mana saudara bisa sharing di FC. Dan juga bagi saudara yang ingin counseling, gereja memiliki pastoral cares. Saudara sekalian, biarlah saudara bisa dikuatkan di sini. Tuhan akan memberkati kita semua. Sebab itu, break the silence and share the load. Tuhan memberkati. Shalom. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam namanya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa keselamatan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Yes, hanya namamu ya Tuhan yang termasyur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa dalam namamu ya Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya Engkau yang terbesar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu melawat kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Katakan tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau mengasihi setiap dari kami Tuhan. Sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Seumur hidup kami Tuhan hanya percaya, percaya, percaya kepadamu. Hanya Engkau aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Penyertaanmu sempurna, berkat terpenuh pada kami Tuhan. Kau yang besar, Kau Raja di atas segala kerajaan. Aku percaya pada penyertaanmu, pada janjimu yang sempurna. Kau selalu ada bagi kami, Kau menuntun kami Tuhan. Ku tak takut saat ada di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Bahwa tidak ada nama lain ya Tuhan selain nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab kami memiliki Tuhan yang sungguh sangat besar. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah kami bimbang Tuhan, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia sungguh besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, oh El Shaddai.
Shaddai mulia. El Shaddai Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita sembah Tuhan, agungkan Tuhan dan tinggikan Dia. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia layak menerima pujian, hormat dan syukur dari setiap umatnya. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia. Yes, haleluya, haleluya, gloria al Basher, al Basher. Haleluya. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Biarlah kami boleh nyanyikan dan kami serukan. Dan kami saksikan bahwa Engkau itu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Karena kami tahu satu hal, bahwa yang Tuhan beri adalah sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami juga mau bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Melalui persembahan yang kami boleh bawa ke dalam rumah-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kami, dan Engkau mendapati bahwa hati kami membawa semuanya ini dengan rasa syukur, dan kami memberikannya karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terpuji nama Tuhan, sampai hari ini kita tetap memiliki kesempatan demi kesempatan. Walaupun masih secara online, tetapi kita tahu bahwa kesempatan yang ada adalah dari Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang ajaib. Dan begitu juga pada hari ini, hal yang sama kita miliki untuk sama-sama bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Sebelum itu saya ingin bacakan dulu Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dari sini kita mengerti bahwa persembahan itu berbicara tentang juga memuliakan Tuhan.
kita bisa meninggikan, mengagungkan Tuhan melalui apa yang ada pada kita. Sebab itu pun adalah berkat Tuhan. Itu pun daripada Tuhan juga. Dan kalau kita boleh baca ayat selanjutnya, kita mengerti bahwa semua akibat dari apa yang kita lakukan, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Tetapi kita hari ini bukan karena kita mengejar berkat, tetapi karena kita mau menyatakan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Dan bila persembahan yang kita persiapkan hari ini, itu juga boleh memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh membawanya dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Di hadapan Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu juga ada QR code dan nomor rekening gereja yang dapat saudara gunakan. Saudara bisa memilih yang mungkin termudah, terbaik untuk saudara lakukan. Bawalah persembahanmu dengan hati yang memuliakan Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang penting saya ingin sampaikan pada hari ini, bahwa mungkin ada di antara Bapak Ibu, Saudara yang setelah nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan dibagikan bagi kita dan membutuhkan dukungan doa. Bapak Ibu dapat menghubungi link prayer yang ada, yaitu private prayer yang tersedia di layar Bapak Ibu. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan secara private. Jadi silahkan hubungi, jangan ragu, dan hamba-hamba Tuhan siap mendukung di dalam doa. Begitu juga mungkin kalau Bapak Ibu membutuhkan konseling, ada juga hotline yang bisa Bapak Ibu hubungi yang juga tertera di layar Bapak Ibu. Dan saya percaya semua itu akan membantu pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita yang sama-sama telah siap membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita bawa dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih semuanya di Christ Cathedral, sungguh bersyukur hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk bagian sesuatu dari firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Hari-hari ini kita ada dalam berbagai pembatasan, terbatas dari segi ibadah kita, terbatas gerak kita, tapi sekalipun kita terbatas, tapi Tuhan itu tidak terbatas, kuasanya, karyanya tidak terbatas. Maka hari ini kita percaya bahwa sekalipun kita sekarang ibadahnya dari ibadah online, tetapi kuasa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, di antara kita. Mari kita sama-sama minta Tuhan menyatakan kuasanya atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini, ikuti ibadah ini pada hari ini, merindukan sesuatu yang kekal abadi, dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Maka berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu pada hari ini, menyatakan isi hati Tuhan, dan setiap kami terima firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, suatu gelombang besar sedang melanda bangsa kita. Hari-hari ini kita sadar bahwa situasi pertama memburuk dan kita perlu banyak berdoa supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya atas situasi bangsa kita ini. Ya, memang kalau kita perhatikan, nakes kita itu kewalahan, rumah sakit itu penuh dengan pasien, pemerintah juga kelihatannya geraknya serba terbatas. Tapi anehnya, mal tetap ramai,
Jalan-jalan tetap macet, restoran masih ada yang antrian, dan pantai kayaknya masih penuh dengan kerumunan. Kok bisa gitu ya? Apakah orang Indonesia itu sakti? Ya jelas enggak lah. Oke. Nah, kenapa orang berani keluar sekalipun masih suasana situasi pandemi? Kenapa jutaan orang masih juga mudik? Sekalipun jelas ada himbauan, bahkan larangan dari Presiden Republik Indonesia. Nah, ada yang bilang, oh karena orang Indonesia tidak tahu bahaya. Tapi tidak juga menurut saya, karena di negara-negara tertentu, contoh Inggris, kejadian sama juga terjadi. Ya. Saya rasa ada berbagai penyebabnya, tetapi salah satunya adalah adanya yang namanya pandemic fatigue atau capek pandemi, capek COVID. Tiap hari COVID. Akhirnya orang jadi capek COVID. Malaysia itu mengalami gelombang keempat yang katanya penyebabnya itu adalah karena apa? Karena capek COVID. Nah, menurut WHO yang namanya capek pandemi adalah kalau suatu pandemi itu berlangsung dengan agak lama, maka orang akan jadi tidak semangat melaksanakan protokol kesehatan. Seperti contoh pakai masker, kerumunan, dan lain sebagainya itu. Karena saking lamanya situasi yang terjadi. Lalu saudara tahu bahwa banyak orang bertanya sampai kapan? Ya. Sampai kapan adalah pertanyaan orang yang sudah capek. Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Ntar lagi jilid 2, jilid 3. Macam-macam. Ya. Kapan situasi akan kembali normal? Kapan kita bisa keluar rumah tanpa takut? Kapan kita bisa ke mall tanpa cemas? Kapan kita bisa makan di luar tanpa kita itu banyak sekali kekhawatiran? Kapan kita bisa ibadah bersama-sama lagi? Nah, itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang. Nah, tidak hanya sama COVID kita capek. Ada orang capek dengan berbagai masalah kehidupan. Ada yang capek dengan masalah keuangan, ada yang capek dengan masalah rumah tangga, ada yang capek dengan situasi yang kayak gitu-gitu saja, capek dengan kerja di tempat yang itu-itu saja, terutama dengan gaji yang itu-itu juga, capek ketemu dengan orang yang sama, capek di rumah, capek adalah situasi keadaan khas pada zaman ini. Kita semua merasakan kecapean yang luar biasa di dalam segala aktivitas kita. Ada banyak alasan untuk kita capek dalam hidup ini. Dan terutama kita perlu sadar bahwa capeknya kita itu bukan capek secara fisik, tapi capek secara mental. Nah, capek fisik itu simple. Tidur aja, bangun, segar. Tapi capek mental itu bikin nggak bisa tidur. Pikiran banyak sekali, istilah orang sekarang overthinking. Kemudian juga secara mental, ya. Nah, seandainya saja gerak kita tidak dibatasi, maksudnya kita bisa pergi rekreasi lah, jalan-jalan lah, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau, barangkali kita mengatakan, ya agak lumayan lah. Tapi sekarang mau gimana? Oh, ada yang bilang, oh tenang Pak, kita punya namanya drakor. Oke, drakor. Nonton drakor, hati jadi tenang ya. Tahu kan para bintang filmnya? Contohnya adalah ada yang namanya itu Lee Bong-sor ya, Park King-hye, kemudian Sun Goo-yeon. Nah, itu bintang-bintang Korea, oke ya. Lee Bong-sor badannya mantap ya, Bong-sor. Park King-hye nggak gerak-gerak, oke, Park King-hye. Sun Goo-yeon kalau dia itu aktingnya lucu banget. Nah, tapi kadang-kadang juga drakor itu bikin sebel juga. Nonton bukannya senang malah jadi sebel. Kenapa? Gara-gara udah nunggu sekian episode, tahu-tahu di akhir Lee Sun-dul nggak jadi tuh sama aktrisnya tuh, ya yang Jang An lah itu. Oke. Nah, ada yang bilang gini, nggak usah drakor Pak, yang penting makan. Pokoknya makan aja. Oke, apalagi yang pakai warna ungu itu loh, oke, BTS meal. Nah, itu lebih mantap lagi. Habis makan, ketimbangan, jadi stres. Ngaca, pengen kabur. Ada yang bilang, enggak, kita nggak usah drakor, nggak usah makan, kita goes, mantap sekali. Ya, apalagi sewa fotografer, kita pakai baju ketat, oke, gaya mantap, menunjukkan lemak di kiri kanan depan belakang. Kapan goesnya? Pak, kalau lagi nggak mendung dong Pak. Oh iya benar juga. Kalau lagi nggak panas, oh iya oke juga. Kalau lagi nggak capek sih Pak, iya. Kalau lagi nggak rame, kalau lagi nggak sepi. Jadi kapan goesnya? Sebulan sekali. Nah,
Saudara terkasih, apa kata firman Tuhan tentang situasi ini supaya kita nggak capek, saudara sekalian? Mari kita temukan dari firman Tuhan. Yang pertama-tama adalah, yaitu bahwa orang pertama-tama mesti datang kepada Yesus. Kalau saya silakan, ini pos pertamanya nih ya, yang harus kita datangi untuk menemukan istirahat kita, rest in God. Mari kita baca Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11, ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Banyak kita ini sebenarnya, sadar atau tidak, kan memikul beban berat. Beban ini bukan beban yang kelihatan. Karena jelas nggak ada orang waras, kemana-mana, ke mall lah, ke restoran lah, ke gereja lah, sambil mikul karung beras, kan nggak ada. Ya. Jadi beban ini adalah beban mental yang tidak kelihatan. Beban pikiran, beban hati, mikirin banyak hal. Nah, untuk menanggung beban itu, kita ini perlu sekali energi. Dan karena ini beban mental, bukan beban fisik, maka energinya pun energi mental. Nah, seringkali ini karena beban terlalu berat, energi kita itu jadi habis untuk mikul beban tersebut. Atau bebannya sih nggak berat, tetapi lama. Akibatnya juga kita punya energi mental habis, maka kita bilang capek. Nah, bagi saudara yang capek pikiran, capek hati, capek mental, Yesus itu memberikan undangan kepada kita sekalian melalui ayat yang tadi kita baca. Dan saya rasa ini adalah kata-kata yang sangat indah, undangan yang sangat indah sekali, sehingga perlu kita boleh dari waktu waktu membaca ayat tersebut, bahkan mungkin menghafalkan ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan ya, yang boleh datang siapa? Semua. Tidak ada pengecualian, semua orang boleh datang. Apapun warna kulitnya, bentuk matanya, model rambutnya, dari manapun asalnya, sekolah, nggak sekolah, tinggi, pendek, ya toh, kemudian warna kulit apapun juga, pokoknya semua orang itu boleh datang. Tidak ada pengecualian. Ada nggak syaratnya sebenarnya? Ada sih. Apa itu? Orang tersebut harus letih lesu dan berbeban berat. Itu aja syaratnya. Jadi kalau saudara hari-hari merasa, aduh saya capek banget, saya rasanya beban saya berat banget. Nah, ini kesempatan buat kita datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dan saya itu tidak usah lagi memikul beban berat kita. Ini bukan berarti masalah kita langsung selesai nih. Tapi masalah kita sekarang, setelah kita datang kepada Yesus, masalah kita sekarang tidak lagi menjadi beban buat kita. Tetap harus dibereskan, diselesaikan, dan dalam kasus tertentu, begitu kita datang, masalah kita selesai. Tapi ada yang tidak, ada yang perlu waktu, ya, tetap mesti dibereskan, tapi tidak lagi bikin capek. Itu yang penting. Dan Yesus berkata, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di sini saya rasa saya dapat satu hal yang luar biasa sekali begini, Bapak Ibu sekalian. Rupanya Yesus itu tahu juga, capeknya kita bukan capek fisik, tapi capek hati, capek pikiran, capek mental. Karena kalau capeknya fisik, Yesus akan berkata begini, dan badanmu akan mendapatkan ketenangan. Ini enggak, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, banyak kita kan sebenarnya memikul beban yang sebenarnya tidak perlu kita pikul, saudara-saudara sekalian ya. Nah, mari kita sekarang serahkan beban kita itu kepada Yesus semuanya. Dan dia akan gantikan dengan beban lain yang memang harusnya kita pikul. Beban itu katanya itu ringan adanya. Cuma saja, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa terima kelegaan ini, kita mesti mau rendahkan hati kita dan datang kepada Dia. Saudara perhatikan, saya temukan di sini, Yesus begitu mengasihi kita, sehingga dia nggak mau maksa. Dia hanya berikan undangannya dan berkata, yuk sini yuk. Dan dia menunggu.
Dia menunggu kita datang. Dia menghormati pilihan kita. Ya. Jadi saat ini, sekarang ini sebenarnya pintunya terbuka. Kita mau nggak melangkah masuk? Mau tidak kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku datang pagi ini, hari ini, bukan dengan kegagahan dan kekuatan, tapi dalam segala kekacauan dan kelelahanku. Maukah saudara datang kepada Yesus dan minta dia untuk berikan kepada kita kelegaan? Ya, cukup dengan satu doa yang simpel sekali, saudara sekalian. Bicara dengan Yesus dan dia akan berikan kelegaan kepada saudara-saudara yang dalam keadaan capek. Ya, itu yang pertama. Datang kepada Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita perbuat untuk dapatkan kelegaan kita, untuk tidak capek, adalah kita itu mesti menemukan arti di balik pekerjaan yang kesannya itu biasa-biasa saja. Nah, mari kita akui Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak kita lakukan pekerjaan yang kayaknya itu aja, boring gitu, biasa-biasa saja, yang seringkali membuat kita itu merasa, aduh ini apa ada artinya ya. Nah, sementara orang lain kelihatannya lagi sibuk menyelamatkan dunia, kayaknya kita ini yang lagi ngikat bakcang gitu ya, lagi rebus air gitu, kayaknya kita ini kok kayaknya jauh banget dari orang-orang lain. Nah, saudara sekalian, menurut saya ketiadaan arti itu yang membuat segala sesuatu itu jadi capek. Ngurus anak itu jadi capek sekali kalau kita tidak menemukan arti atau makna dari tindakan tersebut. Berangkat kerja ke kantor juga akan bikin capek kalau kita tidak menemukan suatu makna di balik pekerjaan kita. Kalau demikian, di mana kita bisa menemukan makna tersebut? Jawabannya Bapak Ibu sekalian adalah begini, bahwa makna itu kita yang bikin. Kita yang menciptakan arti di balik semua itu. Saya kasih contoh umpama di ibadah tatap muka ya. Pelayanan dianggap nggak ada artinya itu adalah salah satunya adalah penerima tamu tuh ya. Kenapa? Karena kayaknya nggak ada dia juga nggak apa-apa tuh, orang datang mah datang aja. Terus tugasnya ngapain sih? Tugasnya cuma gini doang, cuma ulurin tangan terus bilang lom gitu aja, lom lewat gitu. Jadi orang bilang apa sih, untuk apa sih itu? Tapi tahukah saudara bahwa orang yang baru pertama kali ke satu gereja dalam waktu 2 menit pertama sudah memutuskan minggu depan balik apa enggak? Coba pikir baik-baik itu. Dalam waktu 2 menit pertama, dia ketemu siapa? Penerima tamu. Jadi itu sesuatu yang secara manusiawi kelihatan biasa-biasa saja, tapi ternyata dampaknya itu luar biasa. Sehingga saya bisa bilang begini, barangkali agak berlebihan, bahwa penerima tamu itu tidak kalah pentingnya dengan pengkhotbah. Pengkhotbahnya luar biasa bagus, penerima tamunya luar biasa jutek. Ya. Nah, lama-lama ya orang jadi capek juga. Oke. Nah, saudara sekalian, arti itu selalu terkait dengan yang namanya tujuan. Kalau kita tahu tujuan suatu kegiatan, maka kita akan lebih mudah menemukan arti. Nah, tapi arti yang sejati itu harus kita kaitkan dengan kekekalan. Karena maksud saya begini, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan segala sesuatu, berikan semua energi kita, ya, perhatian kita, lalu kemudian setelah kita meninggal, terus itu hilang gitu aja, terus untuk apa? Ya. Nah, jadi kita harus kaitkan arti daripada yang kita perbuat dengan kekekalan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat Kolose, pasal 3, ayat 23. Coba kita baca ayat klasik ini ya. Kolose 3, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kuncinya. Bahwa dalam segala hal yang saya lakukan dalam hidup ini, baik termasuk sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, nggak ada glamornya, lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka di situ kita menemukan arti dan makna dari apa yang kita perbuat. Dan bukan hanya itu, makna dan arti tersebut itu terkait dengan yang namanya kekekalan. Dan itu akan bertahan karena itu. Jadi ketika saya lakukan segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk ketika saya sedang ngurus anak, saya lagi masak, saya lagi kerja jaga toko, bisakah saya menemukan
suatu makna yang terkait dengan kekekalan. Saya kasih contoh, barangkali ibu-ibu sekarang ini kan lagi pusing ini, ya, study from home. Anak-anak ada di rumah sudah sepanjang tahun ini, dan ibu-ibu mesti jadi mentor. Semula kita pikir hidup kita sudah bahagia. Kenapa? Karena nggak ketemu lagi sama namanya matematika. Udah kita tinggalin 15 tahun lalu. Tahu-tahu sekarang mesti ketemu dia lagi. Kita masih pusing sekarang nih. Itu rumus dulu gimana ya? Nah, bisakah di tengah-tengah pusingnya ini, ibu-ibu bisa menemukan suatu makna di balik hal ini, ngajarin anak matematika ini? Dan bisakah makna tersebut dikaitkan dengan kekekalan? Dan menurut saya di sini, Kolose 3:23 bisa menolong kita menemukan bahwa apa yang kita perbuat, kalau dilakukan buat Tuhan, maka itu menjadi sangat amat berarti, dan artinya itu terkait dengan kekekalan. Nah, jadi yang pertama, datang kepada Kristus. Yang kedua, temukan arti di balik suatu kegiatan, perbuatan yang kesannya biasa-biasa saja. Nomor 3 adalah banyak bersyukur. Nah, ini klasik, ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa ada kekuatan di balik yang namanya ucapan syukur. Itu jelas, ya. Kalau kita melihat berbagai hal dalam hidup ini, kita melihat bahwa bersyukur itu membuka mata kita untuk melihat, contohnya lah, kebaikan di balik suatu kegagalan. Bersyukur itu membuat kita bisa melihat keindahan di balik kekacauan. Bersyukur itu membawa kita melihat tangan Tuhan di balik setiap pergumulan. Dan bersyukur itu memberi kita kekuatan menghadapi berbagai tekanan dalam hidup ini. Suatu hari ketika Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat, dia kedatangan tamu, seorang oma. Dan si oma dibawa ketemu presiden, karena dia bilang pengen ketemu presiden. Nah, itu kan tahun 1860-an. Zaman dimana ketemu presiden itu gampang, nggak kayak sekarang. Nah, si oma datang dan ke kantornya Lincoln. Nah, Lincoln itu berdiri sambut si oma, terus menanyakan satu pertanyaan yang dia tanyakan ke setiap tamu yang datang. Apa yang bisa saya lakukan buat Anda? What can I do for you? Nah, si oma itu rupanya bawa keranjang, ya. Dia taruh di depan meja presiden, lalu berkata demikian, Tuan Presiden, saya ini datang ke sini karena saya dengar kabar bahwa Anda suka sekali makan cookies, kue kering itu. Nah, jadi hari ini aku ada bikin cookies. Terus aku kepikiran Bapak Presiden, jadi aku bawa ke sini ini untuk supaya Bapak bisa cobain cookies buatanku. Aku nggak ada permintaan apa-apa, nggak ada sama sekali. Dan Lincoln dengar demikian, itu berdiri diam, lalu kemudian air mata mulai ngalir. Dia nangis. Terus Lincoln bilang begini, my good woman, ibu yang baik. Hati saya sangat tersentuh sekali dengan Anda punya perhatian yang begitu tulus buat saya. Sudah ada ribuan orang datang ke kantor ini. Setiap dari mereka selalu punya permintaan. Anda ini orang pertama yang datang menghadap saya tanpa ada suatu permintaan apapun juga. Nah, saudara sekalian, jangan salah paham. Saya tidak bilang saudara-saudara jangan minta apapun dari Tuhan. Enggak, bukan sama sekali. Cuma saya berkata barangkali kita lama-lama sekali barangkali bisa lakukan hal yang sama. Setiap hari ada jutaan, barangkali miliaran orang datang ke Tuhan dan minta sesuatu dari Tuhan. Bisa tidak kita datang kepada Tuhan lama-lama sekali dan bilang begini, Tuhan hari ini nggak ada permintaan. Hari ini datang cuma pengen bilang, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat. Sehingga sekalipun kalau mulai hari ini juga ke depan, Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidupku, aku akan mengatakan terima kasih Tuhan. Kan yang jelas nggak mungkin Tuhan nggak lakukan sesuatu buat kita. Tapi kita berkata seandainya pun Tuhan itu stop di sini, memberkati aku tetap akan bilang terima kasih Tuhan. Tanpa permintaan saudara sekalian, hanya datang untuk mengatakan terima kasih ya Tuhan. Bisa tidak kita lakukan hal demikian saudara kasih. Ya. Hari-hari ini ucapan syukur itu menjadi sesuatu yang semakin kita butuhkan.
Ya. Dan saya mengatakan bahwa ucapan syukur adalah sesuatu yang kita berikan langsung kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara memberikan persembahan, itu memberikan buat Tuhan, ya, untuk pekerjaannya. Tapi melalui tangan manusia, pengurus gereja. Tapi khusus ucapan syukur kita, pujian kita, langsung Tuhan terima sendiri. Ya. Ahli bersyukur sedunia dianggap yang paling baik, paling tahu soal bersyukur. Itu bukan seorang pendeta atau seorang teolog, tapi seorang psikolog, seorang dosen, ya, bernama Robert Emmons. Robert Emmons ini menghabiskan waktunya dan karirnya itu untuk menyelidiki seluk-beluk bersyukur. Dia sudah karang sekian buku tentang namanya kuasa ucapan syukur, berkat dari ucapan syukur, macam-macam lah. Pokoknya dia ahlinya soal bersyukur. Nah, Robert Emmons ini kemudian penelitiannya itu dikarang dalam satu buku, judulnya The Gratitude Project. Saya akan tunjukkan salah satu kutipan daripada buku tersebut, ya. Okay. Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata Robert Emmons. Justru di tengah-tengah kondisi krisis, kita akan dapat paling banyak berkat dari cara pandang yang penuh syukur atas hidup ini. Di tengah-tengah kelelahan, ucapan syukur memiliki kuasa untuk menguatkan. Di tengah-tengah kehancuran, ucapan syukur memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Di tengah-tengah keputusasaan, ucapan syukur memiliki kuasa untuk membawa pengharapan. Dengan kata lain, justru di tengah-tengah pandemi ini, kondisi saat inilah, di situ kita akan dapat berkat terbesar melalui ucapan syukur kita. Jadi pandemi itu bukan alasan untuk mengomel. Pandemi itu alasan terbaik untuk kita datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih ya Tuhan. Itulah senjata dari Tuhan buat kita semua. Kenapa? Karena sudah jelas sekali, salah satu contohnya, riset daripada Robert Emmons tadi menunjukkan, orang yang banyak bersyukur, itu akan punya tubuh yang lebih tahan terhadap penyakit. Di tengah-tengah begini, kita perlu imun tubuh kita lebih kuat, lebih baik. Dan itu salah satu caranya adalah banyak bersyukur. Tubuh kita jadi berubah. Jadi lebih kuat. Ya. Kita jadi orang yang punya daya tahan. Kita jadi orang yang punya optimisme. Dan bahkan kita ini akan temukan yang namanya kepuasan kita, kebahagiaan kita ketika kita banyak bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, Alkitab sendiri itu berisi banyak perintah untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Bahkan bersyukur dikatakan sebagai kehendak Allah. Coba kita baca ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita stop sebentar dan bertanya. Saudara sekalian, kita ini juara mengeluh atau juara bersyukur? Kita ini ahli mengomel atau ahli bersyukur? Mari kita stop sebentar untuk bertanya. Apa yang bisa saya syukuri dari hidup saya saat ini? Sekarang ini di seluruh dunia, ya, orang-orang temukan banyak alasan untuk mengeluh. Pandemi, krisis ekonomi, pembatasan, krisis moral, ancaman perang, terorisme, polusi, kerusakan lingkungan. Banyak sekali alasan untuk orang mengomel dan mengatakan ini nggak beres. Tapi di tengah-tengah semua ini, saya juga percaya kita ini selalu ada alasan untuk bersyukur. Karena di balik semua ini, saya melihat dengan berdasarkan iman akan firman Tuhan, saya menemukan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan di situ saya bisa bersyukur. Jadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua datang ke hadapan Tuhan. Untuk kita belajar peka. Untuk boleh melihat tangan Tuhan bekerja
di tengah-tengah segala kekacauan. Dan kita tetap kuat dan bersyukur. Temukan istirahat saudara dari segala capek saudara di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu saya ajak kita semua untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Jikalau saudara sehari-hari ini mengatakan, aduh aku capek banget, aduh sampai kapan ini, datanglah kepada Yesus bersama dengan saya saudara sekalian. Saya mengajak saudara berdoa. Jika saudara ada di rumah masing-masing, bolehkah saudara bangkit berdiri? Saya rindu berdoa buat saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan datang ke hadapan Tuhan. Taruhkan tangan saudara di dada, saya mau berdoa. Mohonkan Tuhan berikan saudara kekuatan. Terutama buat saudara yang selama ini belum pernah terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Saudara yang hari ini ikut ibadah ini, mungkin diajak teman, mungkin karena juga barangkali kebetulan, saudara anggap kebetulan, tapi itu rencana Tuhan. Saya ajak kita untuk datang ke hadapan Yesus, serahkan hidup kita kepada Dia. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara sekalian ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan ini taruh di dada pada saat ini. Sebagai tanda bagi Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami perlu kekuatan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu kelegaan dan damai sejahtera yang hanya Tuhan bisa berikan buat kami. Hari ini Tuhan, hamba doakan mereka yang capek, mereka yang berbeban berat, nggak tahu mesti bagaimana. Tuhan, mari angkat beban kami, mari ya Tuhan, hal-hal yang membuat kami capek ini, Tuhan ambil alih semuanya, kami serahkan kepada Tuhan semuanya. Kami ingin gantikan dengan beban dari Tuhan yang ringan dan enak itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami belajar, melihat hal-hal yang indah, makna yang indah, tujuan yang indah di balik apa yang kami kerjakan sehari-hari juga Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, termasuk hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, saya percaya saudara diberkati oleh talk show pada hari ini. Mental health is a very important thing. Banyak orang tidak sadar akan pentingnya hal ini. Dan gereja mengambil waktu pada hari ini untuk membahas hal ini. Karena hal yang sangat penting untuk saudara mengerti. Kalau saudara merasa bahwa saudara perlu untuk berbicara dengan seseorang, saudara tidak sendirian. Gereja menyediakan pelayanan untuk membantu saudara. Saudara bisa lihat di screen saudara ada nomor hotline pastoral care. Di mana saudara bisa reach out to our pastoral team. Untuk saudara bisa sharing, bisa connect, bisa bicara apa yang saudara alami saat ini dan apa yang saudara perlu untuk gereja lakukan untuk bisa mensupport saudara. Karena kami rindu untuk bisa melayani saudara secara holistik. Tidak cuma secara spiritual, tapi juga secara psychological, di mana saudara punya suatu mungkin yang saudara perlu share, beban saudara akan terasa ringan kalau saudara bisa share itu kepada orang lain. Dan juga gereja ada account Instagram khusus yaitu Atmosphere Impact, di mana kita membahas hal yang penting tentang impact, social impact, dan hal lainnya yang bisa kita lakukan. So please follow our Instagram, khususnya Atmosphere Impact. Ada handle-nya yang saudara bisa lihat di screen saudara, di mana saudara bisa mengikuti hal lain yang gereja lakukan dalam zona-zona, dalam domain social impact ini. Kita akan akhiri ibadah ini, tapi sebelumnya, saya memberikan kesempatan buat saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengambil keputusan itu, ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara semakin bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan. So please download the resources on your screen, scan the QR code, or go to our website supaya saudara bisa mengakses semua resources ini. Akhirnya kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan tanganmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Buka hatimu untuk berkat Tuhan tercurah atas hidupmu saat ini. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Putra Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan amin. Saudara, terima kasih sudah berpartisipasi dalam Christ Cathedral Online Service. Kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tapi sebelum itu, kalau sudah belum follow us on Instagram or subscribe to our YouTube channel, please do so supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting yang disediakan oleh gereja dan layanan-layanan gereja bisa membantu saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau saudara ada member daripada local church di luar Christ Cathedral, please watch the online service of your church atau datang ke tempat ibadah di mana saudara berada, karena saya percaya bahwa
Tuhan punya pesan relevan yang penting buat saudara lewat gembala gereja lokal di mana saudara berada. So, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di channel yang sama, jam yang sama. God bless you. See you next time.